Udah nungguin sore ceria Magota spesial banget hari ini ya. Soalnya kalau misalnya kalian ngelihat di Instagram atau udah kita soundingin gitu kan, hari ini tuh tamunya nggak kaleng-kaleng. Yang hebat menurutku ya, teman-teman Pro 2 di sini ada Direktur Musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, ada Bapak Dr. Muhammad Amin Abdullah. Ya. Pak, selamat sore Pak. Salam Baku Dapa Ulang, selamat Salam sore. baku dapat ulang. Dan selain ada Bapak Amin, di sini juga ada Andre Opa Sumual. Siapa yang tidak tahu ya? Selamat sore. Ini Selamat sore. kurator program aktif Ekraf Yes. ya Ya. di Sulawesi Utara. Betul. Jadi buat teman-teman yang punya lagu-lagu atau musisi-musisi yang baru muncul-muncul nih ya, ini harus dengerin banget karena ini adalah salah satu hal yang dialog ini adalah salah satu yang bisa membantu kalian juga gitu ya Pak ya, untuk menjadikan karya-karya kalian berkembang ke depannya. Betul. Nah kita mau membahas mengenai aktif nih. Ya. Entah itu nanti dijawab sama Pak Amin Ya, atau bisa. enggak Opa juga boleh gitu ya. Ya, Pak Amin dulu sebagai Pak Amin dulu sih sebenarnya yang punya karena aku gawe. iya benar yang punya gawe Musik nih. di ekonomi kreatif. Soalnya aku mau mempertanyakan latar belakangnya tuh sebenarnya apa sih Pak? Adanya aktif ini nih. Oke, mungkin aktif dulu apa, nanti kemudian jawabannya latar belakangnya belakangan. Jadi aktif itu adalah sebuah program yang komprehensif, artinya menyeluruh. Jadi bukan pukul lari nih dia. Jadi bukan hit and run, tetapi sesuatu yang programatik. Jadi pertama kita memberikan pendanaan video musik Oke. kepada talent-talent yang kita anggap local hero di sebuah daerah. Nah, pengertian local hero ini artinya dia sudah melakukan ini bertahun-tahun. Dia sudah menjadi komposer bertahun-tahun, menjadi pencipta lagu, dia sudah berkontribusi kepada masyarakatnya. Itu yang kita ambil. Jadi kita memberikan pendanaan video musik. Artinya kalau pendanaan video musik berarti master musiknya sudah jadi. Oke. Sudah bukan urusan pemerintah lagi. Ngoni so jadi ngoni master musik, terus kemudian kita ada tim kurator. Nah, Andre Opa kebetulan menjadi tim kurator di Sulawesi Utara. Nah, syarat untuk menjadi kurator itu adalah kalau bukan local hero, dia figur diaspora. Figur diaspora itu maksudnya begini. Orang Sulawesi Utara atau orang lokal yang ke Jakarta, yang kemudian tentu saja di Jakarta pasti mengalami berbagai pengetahuan ya, ada pengetahuan, tapi dia tahu dia tahu kondisi lokal sehingga pilihannya itu tepat adanya, gitu. Jadi kurator sangat menentukan di sini untuk menentukan itu. Nah tadi saya bicara mengenai video musik, itu pertama. Yang kedua bukan hanya begitu video musik so jadi, so dikasih masuk di PD apa namanya di streaming platform, so selesai urusan, bukan. Masih ada lagi. Masih ada nih. lagi karena menyangkut juga masalah latar belakang yang Ngana tanya tadi. Jadi karena industri musik dulunya itu berpusat di Jakarta dan kemudian semua knowledge berputar di Jakarta sehingga persoalan publisher, label, mechanical rights, performing rights itu semua tak kumpul di Jakarta. Oke. Beberapa teman-teman kita itu belum punya nomor komposer, belum punya nomor lagu, nomor master. Padahal itu adalah kalau orang bilang sekarang KTP untuk ngoni dapat dapat doi dari royalti misalnya. Ada sih sekarang udah royalti ada. Tapi kalau sudah semakin lama semakin comply dengan aturan-aturan dalam industri musik, semakin lama semakin bagus. Kita sendiri contohnya nih, kita nomor komposer baru keluar tahun 2025. Oke. Baru tahun lalu. Gara-gara Baurus ini kita sendiri belum punya, belum ada. Saya pencipta lagu, pelaku juga. Sama kita punya belum ada. Kita langsung urus dari WAMI, pas WAMI keluar sudah pedoi dari WAMI. Oke. Sudah dapat transfer dari WAMI. Identitas lebih jelas Kang Pak kalau kayak gitu. Dan mengurangi plagiat. Karena kan Oke. banyak sekarang ya kita tahu pencipta-pencipta lagu dulu kan DP nama so besar di daerah lantaran ngana misalnya lagu itu ya siapa dah tahu itu lagu diputar-putar orang di mana-mana kon dia tidak dapat DP mechanical rights, dia tidak dapat DP performing rights gitu. Jadi selain pemberian video musik kita memastikan bahwa semua kontraknya
Semua Jelas. kontrak itu jelas. Oke. Gitu. Nah ini kan dari Kementerian Ekonomi Kreatif gitu kan. Kalau misalnya dari Andre Opa sendiri melihatnya gimana? Karena kan yang paling dekat dengan musisi Sulawesi Sulawesi Utara Utara, kan Andre Opa ini nih ya. Kalau misalnya dilihat as musisi, bagaimana nih? Jadi gini, tidak hanya Sulawesi Utara, sebenarnya di seluruh Indonesia ini banyak sekali musisi kreatif dari daerah masing-masing ya. Tentu ya di mana-mana. Nah, salah satunya Sulawesi Utara. Apalagi sekarang bahkan banyak lagu yang bisa populer dari daerah. Oke. Dari NTT, dari Sulut juga banyak kan, banyak artis-artis lokal yang ngetop. Cuman tidak berhenti di situ. Orang ingin bahwa artis-artis lokal itu tidak selain populer ya mereka harus paham industri juga, karena bukan cuma ngana ngetop sekarang habis itu sudah. Oke. Kan bagaimana memberi masukan ke mereka agar mereka bisa panjang. Itulah namanya ekonomi kreatif kan. Iya. Nah, itu salah satu tujuannya, tapi kita datang ke sini ya untuk cari lagu-lagu, kebetulan ya diajak jadi kurator. Kurator kan Sulawesi Utara kita misalnya di Ambon ada Andrea Nusa, di Jawa Barat ada Dwiki Darmawan. Oh jadi per daerah ini Ada ya. masing-masing. Oke. Karena memang harus menguasai daerahnya sendiri kan. Betul. Kan nggak boleh sama. Betul betul. Nah itu kita cari, nah akhirnya kayak gini kan, dapat 2 ya kita cari memang benar ternyata mereka pelaku sudah industri Sudah pelaku. kecil, tapi ya industri kecil lah kalau kita Iya, katakan iya. bahwa ya misalnya ada satu Romi Mande itu di Kauditan sana punya studio, dia bisa produksi sendiri semua, dia bisa rilis as a Sosaribu. label Sosaribu lagu. sebagai label dan sudah menerima manfaat itu. Sudah. Dari DSP, dari streaming, dari YouTube dan lain-lain. Oke. Kan itu sudah sebuah industri, tapi kita perkuat lagi orang-orang seperti itu. Mari kita bantu, mungkin ya kayak tadi Pak Amin bilang hal-hal mungkin orang sini nggak terpikirkan, atau bisa jadi sudah ada yang tahu tapi melakukan itu malas karena Malas. nanti ke depannya urusan royalti semuanya kan sudah digital, sudah lebih modern. Jadi kita harus ada nomor, misalnya nomor komposer lah, nomor master. Jadi KTP itu dalam musik itu jadi doi. Oke, berkesinambungan Itu berarti KTP doi ya. ada di situ semua gitu lah. Itu yang harus dimanfaatkan. Jadi Ngana ndak harus datang ke Jakarta untuk jadi pelaku industri yang menerima hak ekonominya dengan baik dan benar. Oke, karena sekarang sudah ada bantuan ya sekali lagi. Tapi kalau misalnya dilihat ini kan sangat amat membantu gitu ya. Dan juga tadi yang Jihan tahu sendiri, ini tuh bukan cuma di Sulawesi Utara, udah ada beberapa kota gitu ya. Totalnya ada Iya. berapa, Pak? Sekarang udah Sulawesi Utara itu kota ke-8. Kota ke-8. Kota ke-8. Jadi mulai dari Merauke, baru kemudian Aceh, baru kemudian saya lupa ya, Merauke, Aceh, terus kemudian Ambon, Solo, terus kemudian Jogja, terus kemudian Palu, terus kemudian nah ini tadi barusan saya Manado ini Oke. tahun ini Manado yang pertama tahun ini. Setelah itu Riau, saya barusan tadi rapat dengan Riau. Oke. Riau akan kerjasama dengan Malaysia. Nah, tadi itu ya itu ini bagusnya ya kalau kita itu fokus pada satu pekerjaan yang komprehensif, itu semakin lama semakin berkembang. Betul. Nah, contohnya begini, tadi Anda menyebut berkelanjutan ya. Betul. Betul. Jadi sama dengan yang berkepanjangan. Jadi sebenarnya ekonomi kreatif itu kekuatannya itu ada juga pada passive income namanya. Oh, I see. Nah, jadi royalti itu sesungguhnya terhitung passive income. Passive income. Nah, passive income. Kalau active income, artinya ketika ngana konser ngana dibayar, itu performance fee namanya. Tapi kalau royalti itu passive income. Nah, kekuatannya ekonomi kreatif itu ada di situ, di passive income itu. Oke. Nah, gitu itu sebenarnya. Jadi kata berkelanjutan, kata berkepanjangan itu sangat relate. Nah, sekarang karena kita fokus pada pendanaan video musik, terus kemudian memastikan bahwa hak royalti segala rupa itu tercapai, kita mulai berkembang, kita mulai mikir, kenapa cuma Indonesia? Karena Melayu itu bukan cuma di Indonesia. Melayu Oke. juga ada di Malaysia, ada di Brunei, ada di Betul. Singapura, ada di Thailand bagian selatan, ada Filipina. Bahkan kalau secara kultur, sesungguhnya musik Sulawesi Utara itu dan Palu itu dekat dengan Filipina. Oh ya. Saya pernah konser di Filipina 9 kali.
Pernah konser di Filipina 9 kali, di 9 kali dalam 3 kota, Keren. Dan itu tadi bahwa popnya pun it's your smile, your face, your lips that I miss, yang apa Valdes kan stage-nya orang Sulawesi itu. Jadi musik popnya dan musik tradisinya itu agak mirip orang. Iya. Jadi maksudnya kenapa nggak dilihat itu sebagai pasar? Gitu. Siapa tahu bisa menjadi sesuatu hal yang berkelanjutan juga gitu kan, bisa mendapatkan royalti dari berbagai aspek sebenarnya, bukan cuma dari Indonesia aja. Dari Indonesia, gitu. nah itu yang disebut dengan overseas kan, kalau Iya. di dalam misalnya dari MKN, mereka akan keluarkan, kita dapat nih 100 miliar. Betul. Overseasnya itu mungkin sekitar 25 atau 35% loh. Oke, banyak juga ya. Banyak juga. Bahkan katanya menurut Spotify itu lebih besar 2/3 lebih besar, 2/3 dari luar negeri daripada dalam negeri. Pendengar musik Indonesia di Spotify 2/3 itu dari luar negeri. Oh, jadi sebenarnya yang harusnya stereotipnya diluruskan itu adalah jangan cuman di Indonesia aja, tapi musikmu sebenarnya juga bisa didengarkan apalagi digital, di luar. Iya, betul. Benar. Makanya kita kerjasama dengan Malaysia. Iya, dan di era digital ini kan semuanya Semua itu mungkin. dimungkinkan. Betul. Nggak harus kita rilis di Malaysia atau rilis dimanapun di luar negeri. Oke. Dirilis Indonesia, di sana sudah bisa dengar. Benar. Iya, itu keunggulan digital sekarang. Keunggulan Tapi digital sekarang. saya Meluas menyambung ya. soal ini, mungkin soal passive income itu Iya. ya. Jangan karena kebanyakan artis nggak hanya di daerah, di pusat juga begitu. Ketika aktif income-nya lagi lancar, lupa ngurus segala hal. Padahal passive income itu ketika dia nggak ngapa-ngapain, Dapat doi. Ya, oke. Itu yang harus dipikirkan. Jangan. Padahal kalau misalnya dia melakukan aktif income-nya, pasif income-nya tetap mengikuti gitu Iya, ya, tapi itu yang dilupakan. Itu yang dilupakan. Setelah 8 kota nih, Pak Amin, kira-kira ada nggak sih kesusahan atau kendala-kendala yang terjadi gitu ya sampai sejauh ini untuk ngasih tahu, mensosialisasikan ke musisi-musisi lokal kalau misalnya nih dibantu ini sama Kemenkraf nih gitu? Kalau malah haus pengetahuan ya. Oh, haus pengetahuan. Yang saya tangkap malah haus pengetahuan. Oke. Jadi misalnya di Aceh, itu ada grup Aceh namanya Kiladepia, udah main di Wacken Jerman, bayangkan udah main. Main di Wacken Jerman dengan genre metalcore, tapi campur Rapai Pase, campur Rapai Pase. That's why they are invited to German, because tidak ada orang main di metal rock pakai Rapai Pase. Uniknya dia datang di sana. Tapi pas begitu orang tanya, publisher ada, label ada, nomor komposer sudah ada. Sudah terdaftar di WAMI? Belum, ya. Jadi pas begitu tahu itu mereka jadi eager to know. Oke. Jadi eager to know. Nah, ini sekarang misalnya terus Murphy Radio, kita baru tahu bahwa ternyata sama juga padahal sudah main di Cina. Tapi KTP-nya. Tapi pas KTP-nya begituan kita uruskan, kita mati. Jadi ada kita punya namanya supporting system. Tetapi Andre, saya tidak kepengen aktif ini dia punya supporting system hanya pada satu level tertentu atau publisher tertentu. Tidak boleh, jangan. Oke. Karena ini pemerintah. Benar. Jadi tidak boleh berpihak. Jadi mesti Tidak menjadi adil. agen Pindah-pindah label. di agen label. Karena tugas pemerintah juga adalah membesarkan label, membesarkan publisher. Contoh Gorontalo yang Anda bilang tadi. Di sana itu Ide Timur itu justru dari Gorontalo. Oke. Banyak orang-orang yang dari Gorontalo tuh, Eko Show, Iya, terus betul. kemudian Wahyu, DP. Nah itu yang insya Allah nanti di Manado, di Gorontalo ada orang yang mau jadi ininya, ada orang yang mau jadi kuratornya. Orang yang mau jadi kurator. Sekaligus label kan, jadi berguna for dorang dan istilahnya. Jadi di luar dari kesusahan-kesusahannya lebih ke orang-orang pada ini ya apa namanya? Eager to know. Eager to know ya. Eager to know. Jadi haus ilmu pengetahuan. Haus ilmu pengetahuan. Mungkin ini, tapi ada susahnya juga. Apa coba? saya sih enjoy Sebagai aja. kurator soalnya ya. Saya enjoy Masalahnya aja. gini, ada di semua daerah ini terjadi ada kecurigaan. Iya, Itu ada. betul itu dia. Misalnya betul. kita nyari lagu, Betul. ini nyari kumpulin artis, Iya, sini, betul. tanya banyak. Oh nanti gimana? Kita sudah jelaskan bahwa
Benefit aircraft seperti ini, apa benefitnya yang ini didapatkan. kasih doi pangana bikin video Bikin klip, doi. bukan video klip, Kasih kasih doi. doi bukan foya-foya, Bukan foya-foya. tapi video klipnya video klip dan lagunya tetap hakmu, punyamu, Iya. Oke. duitnya punyamu Just- semuanya. Kita cuma betul. kasih, tetap nggak percaya. Terus Tapi ada kayak- yang merasa sudah star syndrome juga, Iya. nggak mau ketika Dibantu. diajak, sudah begini, kita sudah begini, sudahlah nggak apa-apa. Jadi makanya kayak di Sulawesi Utara ini kita putuskan ambil yang ini, yang memang karena betul-betul dalam saya ini manajer artis, kita Iya, manajer tahu artis ya. banyak artis, jadi tahu bagaimana menghadapi artis, walaupun manajer artis zaman dulu ya, sekarang sudah enggak, tapi tahu bagaimana karakter menghadapi, karena artis itu bukan hanya kamu populer, Oke. tapi attitude-mu menentukan Benar. masa depanmu. Iya, masa Benar. Kalau ngana enak diatur, yang mengatur juga enak. Betul. Kan take and give-nya di situ, bukan saling memanfaatkan. Tapi kalau enggak asal dibantu ya susah, karena attitude itu berpengaruh di Iya, profesional. Iya, benar. Misalnya paling simple, artisnya sudah dibayar untuk tampil, tapi sudah jam tampilnya artisnya enggak ada. Itu kan benar-benar enggak bagus gitu, itu Iya. attitude. Nah, itu harus diajar juga. Jadi kita tidak hanya mencari lagu bagus untuk disupport, tapi mengajarkan Iya, attitude kepada artis saya jadi juga ingat, penting. iya. Betul sih. Sebenarnya saya mungkin karena lupa aja gitu bahwa ada persoalan. Itu kan karena kurator. Iya, Kurator. karena kurator. Tapi memang benar sebelum di Sulawesi Utara juga ada star syndrome terjadi. Star syndrome terjadi. Bahkan ada kayak semacam kecurigaan terhadap pemerintah. Oh, oke. Oke, kita tidak bisa maksudnya bahwa ya mungkin ada kejadian di instansi-instansi pemerintah, mungkin it happen. Tetapi kan tidak menjudge bahwa kemudian aktif juga begitu gitu. Oke. Padahal coba bayangin, kita memberikan pendanaan untuk pembuatan video musik. Video musik itu dihibahkan kepada pemilik Artisnya. lagu. Pemilik lagu. Pemilik lagu. Dia tapi ya pasti harus ada publisher, ada label, ada kemudian ada Jelas kontrak, ya, jelas harus ya, ada hitam di atas iya. putih. Itu aja yang kita minta. Tapi Paling memang cuma betul, kecurigaan. ketambahannya adalah di video klip ada logo Ekraf. Ada loh kan. Iyalah, itu kan karena Tapi kan sudah dibantu legacy, ini ya, iya, legacy maksudnya. aja. Tapi kemudian produk-produk pendukungnya ini Semuanya loh. milik semua. pemilik lagu. Tapi kemudian pendukung-pendukungnya keluar juga di title. Oh iya. Oh, I Di Sulawesi Utara ini banyak kayak macam Unima dukung, Universitas oke, Manado dukung, terus kemudian Unsrat. Unsrat. dukung, banyak yang dukung. Jadi semua itu akan keluar di mana namanya di Nggak cuman aircraft aja gitu ya, tapi ini sebenarnya kalau misalnya mau dilihat secara keseluruhan banyak kok sebenarnya yang support gitu ya, dan benefitnya tetap balik lagi ke musisinya gitu. Kenapa harus banyak yang support? Tadi kita orang diskusi di Unima, ada yang disebut dengan pentahelix. Jadi tidak bisa ekonomi kreatif itu berdiri sendiri. Betul. Makanya kita bilang kita suka dan mau kasih kuliah umum for free di universitas-universitas yang ada, introduction of cultural and creative industry. Iya, biar jelas ya. Biar jelas bahwa rupanya Hal-hal- kita butuh kerjasama gitu. Pihak kampus juga pun sudah mulai menyadari bahwa ada sebuah konsep baru yang berkembang, yaitu ekonomi kreatif atau industri budaya. Betul. Jadi ternyata kebudayaan juga bisa menghasilkan sesuatu kalau seandainya di manage, how you monetize the culture gitu. Iya, jangan sampai nanti cuman asal buat, yang penting bikin karya, tapi sebenarnya karya itu bisa mendapatkan benefit yang lebih, enggak cuman sampai di titik pembuatannya aja Ya, iya, gitu. Ini kemudian namanya diskusi. pendampingan kan. Pendampingan. namanya pendampingan, Iya. betul. Sekali lagi Betul itu, karena Pak. Iya. Pendampingan. ya tujuannya untuk kehidupan yang berkelanjutan Iya, gitu, betul. lebih jelas. Oke. Ini nanti ada beberapa lagu nih ya yang sudah dikurasi nih. Yang akan yang akan aku dengerin buat Perwakilan teman-teman Sulawesi Pro 2 Utara ya. iya. Sementara ini sudah ada 2 lagu. Dua dan lagu. itu saat ini lagi proses pembuatan video, Video. klip. Jadi sudah kalau hari ke berapa ini? Hari ketiga. hari Mereka- ketiga. iya. Jadi buat teman-teman Pro 2 gitu kan, apalagi Gorontalo ini belum sempat didatengin Insya ya. Allah tahun ini. Insya Tahun Allah ini. Gorontalo kalau siap-siap ada ya. ABT. Gorontalo, Banten, Kalimantan, Gorontalo, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan,
Siap-siap. Sulawesi Utara balik lagi nanti tahun Nanti, depan. Jadi biar tahunannya pas kena. Roy. Ini tahunnya lagi dengar. Biar Iya, tahunannya iya. Iya. Pokoknya pas Roy 38 Iya. provinsi susah semua Mulai sudah apa, lagi. mulai Ulang lagi. dari Ulang awal. dari Jadi buat teman-teman yang di Gorontalo atau yang di tahunan yang belum dapat nih, kalian siap-siap aja dulu. Kita bakalan balik lagi, tapi santai dulu ngobrol-ngobrolnya gitu ya, masih bareng sama Pamin dan juga Opa. Jadi kalian kalau misalnya ada pertanyaan boleh banget ke 085190889797, mau telepon boleh, mau SMS boleh, WhatsApp boleh, direct message di @pro2manado, duanya pakai angka Instagram juga boleh, atau buat teman-teman ini lewat RRI Digital boleh banget di comment sectionnya. So kita break dulu sejenak teman-teman Pro2. Tanpa yang nak dah hamba
Alright teman-teman berdua, masih bareng Jihan, juga Pak Amin, ada Opa juga gitu ya di Magota Sore Ceria kali ini. Tadi kalau misalnya kalian gak tahu ini lagu apa ya, ini itu adalah lagu yang judulnya Mulu Mulu dari Angela Kaunang. Salah satu yang disupport juga sama Kemenkraf gitu ya di Sulawesi Utara. Gimana nih, kenapa? Sebenarnya yang aku pertanyakan karena kan ada beberapa lagu gitu ya dengan genre yang sebenarnya berbeda-beda nih. Dari Pak Amin sendiri dan juga Pak Amin kayaknya lebih dulu. Lebih memilih lagu yang seperti apa sih? Atau ada do and done-nya kayak Lagu lagu-lagunya? do and done, Baru nanti Opa untuk yang kurasi. Gimana nih Pak Amin? Sebenarnya kalau yang generalnya itu adalah lagu itu sebenarnya mencerminkan kelokalan. Jadi kalau mungkin pernah dengar Karl Honor ya. Karl Honor seorang filsuf yang bicara mengenai slow culture, slow living. Tetapi sesungguhnya slow itu terdiri dari 4 kata, SLOW. Slow itu S pertama itu sustainability. Jadi kita anggap ini sustainable enggak. Terus kemudian L itu local. Kata-kata mulu-mulu menurut Kai itu lokal banget. Benar. Terus kemudian organik, sesuatu yang muncul dari Romi Cipta Mandiri yang tanpa bantuan pemerintah dia bikin 1000 lagu. Terus kemudian whole ini adalah sebuah yang whole atau sebuah kesatuan. Termasuk misalnya keterlibatan RRI, Unsrat, Unima itu. Jadi kalau secara general seperti itu. Kalau secara teknis daerah mungkin Opa lebih pas. Gimana nih Opa nih? Kalau kita sebetulnya sebagai kurator, kita maunya ada 10 video klip di sini karena kita maunya ada lagu disco tanah, ada lagu pop, ada lagu gereja, ada lagu metal, ada hard rock, jazz, 10 pokoknya. Tapi Pak Amin cuma kasih 2. Bagaimana? Nah, itu kan akhirnya kita harus mencari ya itu poin-poinnya adalah kelokalan itu. Tapi yang paling penting adalah kita mencari lagu yang dirasa bisa mengindonesia dulu deh, jangan mendunia, mengindonesia bisa diterima oleh segala lapisan. Sebetulnya itu salah satu karena ya kalau orang bilang lagu bagus, banyak lagu bagus, tapi mana yang bisa menjadi kita bisa bawa ke nasional tapi tidak melupakan, tidak meninggalkan kelokalan itu sendiri. Gitu. Ciri khasnya tetap ada, tapi bisa juga dibawa ke nasional. Kayak gini kan lagu Mulu-Mulu tadi itu ya sangat Manado. Memang mungkin belum tentu diterima oleh semua orang Indonesia, tapi lagu ini sangat enjoyable, terus lucu, terus fenomenal. Ya bisa naik. Lagu Tabola Bale bisa naik, kenapa ini enggak? Nah, itu kan perhitungannya. Kalau lagu satu lagi, memang itu pop Indonesia. Dan pop ada gaya gospel ya. Nah, tapi ya ada gospelnya itu yang satu lagi nanti kita dengarkan nanti. Tapi dia ada di belakangnya ada aransemen tipis-tipis kolintang. Tapi itu bukan asal tempel, memang itu aransemen dibuat gitu. Jadi menariknya manis, itu gitu manis gitu. Berarti kalaupun dia potensi memang untuk menasionalkan kan yang lagu bahasa Indonesia seperti lagu yang kedua nanti. Tapi dengan kita ada aransemen kolintang itu orang mungkin akan bertanya kalau nggak tahu, itu apa itu? Piano bukan, tapi apa itu? Nah, itu bisa dijelaskan dan bisa menjadi bahan untuk dibicarakan. Gitu. Jadi menambah knowledge orang-orang juga gitu ya. Ya ternyata kalau misalnya pun kita ngasih lagu pop ke kalian, untuk alat musiknya tuh berbagai macam jenis gitu bisa. Sebetulnya kolaborasi musik kontemporer dengan kolintang sudah ada sebelumnya. Ada siapa? Dwiki Darmawan dan Ferdinand Soputan. Lagu-lagu agak jazz. Dwiki kan pemain keyboard. Digabung sama kolintang gitu. Jadi sudah ada yang mendahului, cuman itu kan agak segmented. Karena memang bukan lagu pop yang untuk semua orang gitu. Kalau ini mudah-mudahan ini diterima semua orang gitu. Karena ini kita akan promosikan nasional. Ini sebenarnya yang pengen aku dikirim tanya. Ke semua radio. Tapi beruntung RRI Pro 2 Manado sudah duluan. Udah banyak kita akan kirim ke semua radio gitu. Ini aku pertanyakan, aku lupa nanya juga. Tadi kan udah di support nih ya, udah dibikinin video klip. Nantinya video klipnya selain di
YouTube channelnya musisinya mungkin Iya, apakah YouTube channel musisinya. oh jadi Aircraft juga enggak gitu. Oh, oke. Itu sebenarnya yang pengen aku tanyain. itu yang salah paham banyak orang, dipikirnya itu akan jadi barang milik negara. Bener, Enggak. oke. Itu hibah. Itu hibah. Tergantung dari komposernya sebagai pemilik hak cipta. Itu mau taruh di publisher mana, di label mana, terus kemudian yang kita jaga ya memang cuma hitam di atas putih aja, terserah. Oke. Bahkan ada yang di Palu, di Palu itu The Box, dia akhirnya memutuskan untuk YouTube dia hanya keluar di YouTube-nya sendiri, Oh, oke. cuman di channel YouTube-nya sendiri, terserah. Pemerintah kan hanya memfasilitasi. Tapi kalaupun nanti suatu saat mungkin udah 80 video klip, bisa jadi Aircraft ada satu Ya, channel. mungkin, iya. Tapi kan sekarang bisa diatur di YouTube bagaimana monetize-nya. Kolaborasi. Iya, monetize-nya. Gini, Aircraft tidak ngambil apa-apa. Tidak ngambil apa-apa. Penghasilan dari situ kan bisa langsung masuk ke pencipta lagu. Oke, jadi Pemilik lebih memperkenalkan aja ya ini Iya. nih Cuma karya-karya yang sebagai sudah tools disupport promo. gitu. Iya. I see. Itu adalah salah satu hal yang sejujurnya pure membantu ya, cuman Pure memang membantu. banyak Pendanaan orang- namanya. Pendanaan. Lain dengan pembiayaan. Kalau pembiayaan itu harus kembali. Oke. Semacam KUR, kredit usaha Iya, rakyat, itu benar. pembiayaan. Kalau pendanaan dia memang betul-betul hibah. Hibah pembuatan video musik. Setelah itu ya udah. Kalau memang laku atau tidak laku, tapi ya. Tapi karena kita ada kan kurator gini, toh. kita mendampinginya itu jangan sampai kita sudah buatin, habis itu ya sudah. Sudah. Oke. Yang punya lagu Jangan juga lepas tangan ya. yang punya lagu juga cuma cuek-cuek aja dia sendiri, nyanda promo, nyanda apa. Nah, ini juga Terus salah ngapain kita bantu itu kan? salah satu kelemahan Iya. dari ini juga ya, mudah-mudahan teman-teman Pro 2 FM dengar cerita ini, dengar apa yang kita bincangkan. Kesalahan para komposer daerah adalah tidak mengolah lagunya. Jadi pas I begitu see. pokoknya kasih masuk di YouTube, kasih masuk di Spotify, kasih biar itu jalan kerja sendiri. Nggak bisa. Oke. Mesti ada DP pra, on, and post. Oke. Pas begitu post production, mesti ada DP kunda-kunda ini dia mesti bikin DP variasi-variasi. Misalnya lagu itu dibikin cover version. Lagu dibikin misalnya pakai akustik version. Derivatif lah ya. Hah? Derivatif produk. Oke. Derivatif produk. Jadi dibikin versi akustik, dibikin paduan suara mungkin, dibikin versi kolintangnya mungkin. Oke. Jadi ada semacam keberlanjutan lagu itu. Itulah sebabnya kenapa ada hak cipta dan ada hak master, ada nomor lagu dan nomor master. Karena nomor lagu memang cuma satu, mulu-mulu cuma satu nomor lagunya. DP master bisa banyak. Bisa cover, bisa jadi version dangdut, bisa jadi keroncong. bisa keroncong, bisa paduan suara style. itu yang tidak dipikirkan. Itu yang tidak diolah, makanya pengelolaan lagu sebenarnya yang harusnya yang jadi. Dan itu Oke. kalau bicara ekonomi itu uang semua, doi Uang semua, saja. doi semua iya. Doi semua itu. Jadi memang ya itu perbedaan artis dulu, karena kita pernah manajer dan pernah punya perusahaan rekaman menangani. Jadi kalau dulu 10-15 tahun lalu artis itu bikin demo, Iya. kasih ke Produser. ini Label label. besar, Nanti iya. ANR-nya dengar, pilih mana yang dia suka mana untuk yang dia diangkat. suka. Kalau sekarang kan sudah nggak begitu. Orang boleh bikin sendiri, boleh produksi sendiri, boleh kasih ke publish DSP sendiri, sendiri. publish sendiri. Nah, kalau dulu artis tak biasa manja. Yang kerjain semua orang Iya, semua promosi orang label. promosi label. Dia duduk-duduk aja. Duduk-duduk aja, latihan. Sekarang Sekarang nggak bisa. artis itu harus belajar industri, betul. harus tahu bagaimana berpromosi, menjual diri sendiri dalam sisi iya. positifnya sebagai penyanyi. Oke. Itu dia harus tahu teknik-teknik berpromosi, apalagi sosial media kan sekarang segala macam ada. TikTok, Instagram, Facebook. Inovatif lah ya. Inovatif untuk bagaimana dia menjual. Kadang-kadang ada yang kalau orang bilang akal-akalan dalam sisi positif, dia penggal-penggal lagunya, dibikin dance, dibikin lomba apa Oh, di iya, TikTok, kan itu betul. jadi semuanya ujungnya adalah apa? Kalau lagunya top,
ya tentu royalti masuk royalti pada masuk. dia. Itu sih itu sebenarnya Iya. yang harus diambil poinnya ya. Jangan sampai nanti sok kasih masuk lagu di YouTube, Sudah, kong di badiam. platform-platm musik kong tabadiam, Nah, itu. nyanda ada Tidak ada itu inovasi lain. jadi dipikir itu lagu kerja sendiri. Nggak bisa. Mesti orang bantu. Betul. Iya, betul itu. Ini kan Pak Amin sendiri dan Opa sendiri itu kan adalah musisi lama atau saudara lama ini Pak Iya. musisi ini. Masih kuat ini. Cuman so DP Karya-karya. intens so So berkurang. berkurang, karya-karya so banyak. So- Melihat industri musik ini dari dulu, Dang. Kalau misalnya melihat perbedaan kan tadi kan dari Iya, dulu musisinya kan ya kalau Opa. Ini dari musik-musiknya bagaimana? Apakah ada perkembangan entah Oh, itu di musiknya. Indonesia atau di Indonesia atau spesifik di Sulawesi Utara? Mungkin dari Pak Amin dulu. Kalau soal perkembangan musik semakin banyak genre ya, semakin banyak genre dan subgenre. Oke. Genre dan subgenre itu semakin banyak. Kalau bicara misalnya dangdut, maka subgenrenya ada koplo, ada rock dangdut, ada hipdut sekarang ya. Betul. Hipdut, terus kemudian ada dangdut. Pokoknya banyak lah. Ada yang jazz dangdut, ada juga. Jadi sub genre itu keluar. Dengan adanya teknologi seperti yang Opa bilang bahwa everybody can become an artist now, everybody becomes composer now, they can do it in their home. Saya kira itu akan membuat semakin banyak kemungkinan dan overlapping genre semakin terjadi itu, semakin terjadi. Jadi menurut saya itu gejala yang biasa dan justru originalitas itu akan muncul ketika itu kita lihat saja dangdut misalnya. Revolusi pertama dangdut itu kan terjadi pada Omai Rama ketika dia kemudian menggabungkan dangdut dengan rock. Oke. Revolusi keduanya terjadi pada koplo ketika mulai IDM campur dengan dangdut. Nanti kita tinggal tunggu revolusi ketiganya, mungkin hibdut revolusi ketiga mungkin. Gitu. Jadi sebenarnya lebih berkembang aja ya, inovasinya Berkembang. lebih banyak gitu ya. Nah, pertanyaan buat teman-teman di apa namanya di Sulawesi Utara adalah bagaimana membuat diversifikasi musik bambu? Bagaimana membuat diversifikasi musik kolintang. Nah, Kolintang, nanti oke. lagu kedua kita akan dengar bagaimana perkawinan kalau kita bilang bukan kawin paksa antara nggak kawin paksa dia masuk manis. Aransemennya DP oke. aransemen. Nah, Oke. suatu saat kita akan lihat mungkin ada tiba-tiba yang bikin kolintang remix. Oh sudah ada. Oh sudah ada. Sudah Itu yang Major 9 atau Major yang Nine, dulu ya. itu kan mereka Nah, hebat itu. itu. Oke. Semua lagu-lagu IDM malah mereka mainin pakai kolintang. pakai kolintang. Nah itu, jadi kan kemungkinan genre itu semakin berkembang ya. benar. Lokal genre itu semakin berkembang. Jadi tidak ada penurunan kualitas ya, Iyalah. bukan penurunan kualitas, penurunan perkembangan gitu ya, musik di lokal Kalau maupun musik nasional. di lokal maupun nasional pasti berkembang. Itu Pasti pasti karena berkembang. apalagi sekarang itu tools untuk itu kan ada. Ada. Orang Iya, bisa lebih dengar banyak ya. bisa dengar lagu dari dunia manapun, Bener. di ujung dunia manapun bisa didengar sekarang. Kalau dulu kan terbatas. Kalau 15-20 tahun lalu apa yang lagu diambil oleh radio dari luar, MD-nya nyari lagu-lagu di luar dibawa ke Indonesia. Baru orang dengar. Kalau sekarang kan orang bisa dengar lagu di Prancis di mana. Nah, itu membuat masyarakat siapapun bisa menyerap. Jadi sekarang genre apapun ada. Oke. Cuma bedanya adalah kalau dulu karena dulu itu di drive oleh label, kalau ada lagu top 1, wah, yang lain-lain ikut mirip semua. Itu label, tapi sekarang semua genre itu merata. Jadi ada yang main musik apa, ada yang main metal, ada main ini, ada bahkan main musik yang orang enggak tahu, tapi ada yang main. Kita sempat nyari-nyari lagu banyak kan, tapi orang syaratnya adalah yang belum dibuatkan video klip dipublish. Oke. Ya, memang syaratnya Iya, juga kemarin iya, itu. iya. Jadi Oh, belum yang ada belum punya publish. video belum musik, publish iya. video klipnya. Kalau so ada kan percuma orang buat baru Cuma lagi. bikin lagi. Banyak yang memang kita lihat lagu-lagu Sulawesi Utara tuh banyak di samping yang di Skotana dan lain-lain, name it, Oke. banyak orang yang sudah di top. Terus ada kayak kemarin di orang ke salah satu media ada yang kasih dengar lagunya Mongga sama Rian, kalau saya bilang, ini keren banget nih, urban sekali lagunya. Oh, iya, Gitu. iya, Tapi iya, udah ada iya. video klipnya. R&B ya, yang R&B ya. Iya, ini keren dan itu Yang model-model. R&B-nya Amerika banget. Iya, gitu. yang modelnya. Dan itu ada di Manado.
Iya Gitu. benar. Yang Siapa gitu-gitu sih? ada banyak gitu. Yang modelnya siapa sih yang itu, yang artis perempuan itu, yang mencoba untuk menembus Amerika, Trompe Agnes. Agnes. ada. Oke. Jadi, Jadi tidak terbatas sekarang dengan adanya semua orang bisa cari lagu, bisa menerima, bisa mendengar, ya nggak terbatas. pintunya Dan banyak ya. kreativitasnya juga tidak terbatas sebetulnya. Oke. Gitu. So, di sini sekarang kita next nih ya. Karena banyak ada beberapa yang mempertanyakan dari 0812 447 sekian nih katanya mana? Sore tamu-tamu yang luar biasa katanya. Kalau boleh jujur, kesalahan apa sih yang paling sering dilakukan musisi lokal saat mencoba masuk industri itu? Makasih dari Kristo di Air Madidi. Kalau itu kita boleh Kesalahan. jawab. Silakan. Karena kita banyak bawa artis ke Iya, Jakarta. iya. Oke. Mental dan attitude. Attitude. Kalau musikal kan kalau dia sudah Semua, berani ke iya, Jakarta, semua. berarti semua bisa Iya, nyanyi, bisa iya, main iya. band, bisa ini. Betul. Tapi kalah di mental dengan attitude. Karena mau ke Jakarta misalnya dulu ya, kalau sekarang sudah bisa dari sini. Kalau dulu mau ke Jakarta, mungkin orang berpikir, duh kita ke Jakarta sudah di label, sudah pasti akan top. Oke. Tapi kan banyak prosesnya yang harus Prosesnya. orang manggung dulu nggak dibayar, berkali-kali pindah sana pindah sini ya. Kalau mentalnya nggak kuat ya lewat. Dan Lewat, kita oke. mengalami ada beberapa band yang kita bawa begitu. Sudah tampil zaman itu ya di TV. Oh band Manado pertama yang tampil di Inbox kita yang bawa. Band Manado yang tampil di mana di Dahsyat ada. Tapi habis itu lewat. Oke. Karena ya mental. Lagi-lagi Konsistensi, belum ya. bisa ya untuk beradaptasi dan juga konsisten benar. Nah, Konsisten. kalau misalnya menurut Pak Amin sendiri nih, as a musisi melihat musisi-musisi lainnya. Pengetahuan kalau menurut saya. Oh, Jadi pengetahuan. tadi masalah mental, yang kedua menurut saya pengetahuan. Karena seperti tadi yang saya bilang bahwa ekonomi kreatif, musik dalam bingkai ekonomi kreatif itu adalah pengetahuan vokasi, vocational, penerapan dia. Jadi when you learn about property right, when you learn intellectual property, performing rights, mechanical rights, CMO, Collective Management Organization, ada WAMI, ada Banyak ya. banyak RAI, LMKN. ada LMKN, Lembaga Manajemen Collective Organization. You should understand about that. Terus kemudian itu persoalan hukumnya, persoalan teknologinya. Anda harus tahu bagaimana penggunaan big data, Anda harus belajar sekarang karena memang musisi sekarang kompleks, tidak Benar. bisa nganak pikir musisi Bikin karya cuma bikin karya. Memang ada musisi-musisi misalnya Maher Zain atau memang dia jadi dulu baru DP manajemen ada, karena kira dari awal dia tidak belajar juga bagaimana riset pasar. Itu terus Dan tahu. lain-lainnya. Itu yang kita bilang tadi. Kalau zaman dulu ketika label pegang Iya, peranan, musisi bahkan dibilang ini, sudah ngana bikin lagu jo kerjaannya. Iya, oke. Nggak usah pikir yang lain-lain, torang yang pikirin. Iya. Oke. Mulai dari promosi, mulai dari produksi, cariin studio, cariin ini semua. Sekarang nggak gitu. Iya. Kamu mesti pikirin semua. Lebih mandiri ya. Sangat mandiri, bukan lebih mandiri. Oke, Sangat sangat mandiri sekarang. mandiri. Kalau mau terlibat dalam industri, Oke. apapun itu, mau jadi top kayak mau jadi banyak doi, ya memang harus mandiri. Oke. Ini ada sebenarnya pertanyaannya ada lagi nih dari Gio di Wonasa. Katanya sore Pro 2, sore kajian, Pak Direktur Musik dan Pak Andre Opa katanya pengen nanya bagaimana mekanisme kurasi dalam program ini dan standar agar musisi bisa lolos. Tadi kan juga udah sempet di ini ya, di spill Ya. juga ya, slow. Terus ada apa namanya attitude, bener Slow kan? bukan lagu slow maksudnya. Slow. 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 Tapi ya tadi yang sudah di itu ya diulang ya, ada Jadi konten nanti kalau lokalnya. bener. Jadi kalau misalnya nanti kepo atau teman-teman Pro 2 dengerinnya setengah perjalanan, nanti bisa habis live di rewatch lagi gitu ya teman-teman Pro 2 karena kita masuk di last question. Harapan Tapi apa itu tuh? dijawab dulu nggak? Oh boleh. Selain slow berarti ada lagi apa ya? Ada closed curatorial. Oke. Jadi bukan open call. Kalau open call maka kita akan umumkan di Sulawesi Utara buka, silakan masukkan lagu, nanti kita pilih, ada dewan juri, ada 3 orang, Opa ini segala rupa. Oke, Itu open call. open call. Tetapi kita memilih closed curatorial. Closed curatorial tertutup, tergantung kurator dan narasumber.
dari kurator itu akan dibantu narasumber. Mengapa? Oke, kenapa kayak gitu, Pak? Dua-dua itu, close kuratorial dan open call itu mempunyai kelemahan dan kekurangan. Kalau open call, kelebihannya adalah orang semua boleh masuk. Tetapi kemudian yang masuk itu belum tentu yang terbaik. Atau belum tentu yang tepat dengan sasaran akselerasi kreatif yang selalu tadi. Bahwa dia harus local hero, bahwa dia harus ini, belum I tentu. see. Sementara kalau close kuratorial, kita bertumpu pada kurator. Kalau kurator butuh narasumber, kita datangkan. Kita yang biayai lagi narasumber Oke. untuk melengkapi. Itu terjadi di Sulawesi Utara, gitu. Terjadi di tempat lain. Kelebihannya adalah kita benar-benar mendapatkan local hero. Menurut saya, yang lebih penting adalah bukan mencari orang yang berjiwa superstar, tetapi berjiwa local hero yang mau membagikan keberkahan musiknya kepada masyarakatnya. Oh, I see. Keren. Jadi Akademisi beda. Akademisi beda. Penyampaiannya emang clear. penyampaian memang pure, tapi emang iya sih ya, karena Iya. kalau misalnya ngobrolin mengenai karya gitu ya, bukan hanya karya bagaimana kita menyampaikan kesukaan kita aja, tapi apakah itu bermanfaat untuk orang-orang di sekitaran Ya, kita atau enggak? mungkin tambah sedikit aja kayak kita kemarin pengalamannya ya, kita kan dengerin semua lagu-lagu orang-orang di sini yang baru, kita hubungi semua pelaku-pelaku industri yang sudah ada punya studio dan lain-lain, dan artis-artis yang lagi ngetop, termasuk nama-nama yang ngetop, kita hubungi semua satu Oke. punya lagu nggak? Karena kita memang cari lagu yang jadi, Bener. bukan membuatkan Iya, dia membuat lagu. lagu Punya baru. lagu nggak? Dan kalau ada pun sudah ada video klipnya, Wak. Ternyata banyak yang juga sudah punya video klip. Jadi kita kan nggak bisa support di situ. Bener. Jadi mencari, tapi memang yang paling penting adalah unsur lokalnya ada, tapi juga bisa diterima oleh masyarakat luas. Masyarakat luas. Luas ini kita bicara Indonesia Benar. gitu. Jadi Oke. tidak segmented. Tidak segmented ya, lebih ini aja merakyat aja Merakyat, gitu. tapi unsur lokalnya tetap ada. Oke, last question, sayang banget padahal masih pengen nanya-nanya nih. Tiba-tiba udah jam 4.50 aja nih. Iya. Nggak berasa. Ini last question, mohon dijawab sesingkat mungkin tapi bermakna seperti akademisi dan juga musisi gitu ya. Harapan Pak Amin dan juga Andre Opa sendiri untuk musisi-musisi lokal, entah itu secara nasional maupun Sulawesi Utara di tengah kondisi saat ini. Andre apa dulu? Boleh Andre Opa dulu. Kalau kita mengharapkan kenapa ini program ini ada, karena kita tidak ingin mengajarkan musisi itu bagaimana bermusik, karena pasti mereka so jago, bagaimana mereka bikin lagu. Buktinya banyak yang ngetop dari Sulawesi Utara juga. Orang nggak usah lihat Tabola Bale lain-lain, di Sulawesi Utara banyak. Banyak anak-anak muda yang ngetop sekarang. Betul. Tapi apakah mereka bisa panjang? Nah, mungkin itu yang harus kita berbagi pengalaman, adalah biar mereka lebih paham dengan industri. Kita mungkin bukan sok jago bilang tahu industri, tapi kita ada di industri. Iya, memang. Oke. Di Jakarta Pengalaman, ya. ya. Itu pengalaman. Jadi mari berbagi. Nah, ini hanya sebagai sebuah alat aktif ini untuk torang sebagai penyaluran, tapi pada intinya adalah torang bagaimana membantu musisi-musisi daerah itu bukan untuk top, untuk bertahan nantinya. Yes. Ya, Oke. bagaimana derivatif itu, bagaimana dorang satu lagu bisa jadi banyak doi, ya hal-hal seperti itu yang harus dibagikan, karena ekonomi kreatif ini akan jadi tolak punggung cari doi masa depan. Betul, Iya, betul. Dengan adanya sekarang dunia yang seperti sekarang ini, ekonomi kreatif sangat penting gitu. Oke. Gitu. Kalau dari Pak Amin sendiri bagaimana? Ya, industri musik didekati dengan dua hal menurut saya. Pertama adalah label besar, seperti misalnya MG yang melahirkan Blackpink, melahirkan Super Junior, Suju, terus kemudian banyak yang di Amerika juga ada Universal. Tetapi aktif memilih skena. Skena artinya adalah industri musik yang berbasis komunitas. Iya. Dan menurut saya itu yang menurut keyakinan saya ini lebih tepat di Indonesia. Apalagi Kenapa? kan nyarinya yang tier 34 yang Karena kita dibantu. nyarinya tier 34. Bukan Kita yang bukan 1-2. yang tier 1-2. Jadi kita memang justru mau mengimbangi industri major ini, major besar ini. Oke. Justru kita mau mengimbangi itu dengan kekuatan komunitas. Kekuatan komunitas. Itulah sebabnya kita mencari local hero tier 3, tier 4. Nah, itu didukung data juga bahwa 99% pelaku ekonomi kreatif kita di bidang musik
itu skalanya mikro. Artinya DP aset cuma 50 juta, Iya, betul. belum 500 juta ke atas. Jadi keberpihakan itu juga berdasarkan data 99%. Makanya saya dengan Pak Andre Opa rencana pulang dari Manado ini di Jakarta, orang mau ketemu sama teman-teman yang lagi sementara mempunyai peranan penting ya dalam pemerintahan. Saya juga mempunyai peranan penting dalam pemerintahan, tapi masih eselon 2. Oke. Tapi maksudnya yang level-level penentu bahwa kalau boleh 80 titik ini barang ini supaya DP dampak terasa. Anda Jelas. tahu sekarang sudah berapa viewers dari 8 provinsi dan dari 18 produk, karena Sulawesi Utara 17-18 tuh diperkirakan sudah akan mencapai 1.600.000 viewers di YouTube. Totalnya. Gabungan semuanya. Besar ya Besar berarti. dengan rasa dan itu akan berputar terus. Karena Merauke memasuki tahun ketiga kan, Merauke 2024. Betul. Terus Manado masih tahun pertama, bahkan belum rilis. Oke. Nah, coba. Jadi dia sesuatu yang berkelanjutan seperti yang Anda katakan. Jadi tadi. Oke. mungkin tambahkan program aktif ini kalau Pak Amin bilang tadi 90% 9% itu mikro. mikro, yang 10% itu kan yang memang makro yang dipegang oleh label-label Benar. besar dengan biaya besar. Biaya besar. 10% itu. Nah, 90% siapa yang ngurusin? Siapa yang mau ngurusin? Nah, kita mendatang untuk membantu. Kita datang siapa untuk tahu membantu. bisa membantu Siapa mereka. tahu datang membantu Oke. mereka. Jadi buat teman-teman nih ya, apalagi yang baru-baru merilis lagu-lagunya, belum ada video klip juga, siapa tahu teman-teman yang di Gorontalo juga kan atau Tahuna Batch 2 gitu kan untuk Sulawesi Utara siap-siap aja, siapa tahu bisa dikurasi Ada ADT, lagu-lagunya. anggar dia tambahan. Bener. Atau nanti kalau misalnya mau nanya-nanya boleh banget di ini ya, banyak ya website atau juga di Instagram. Boleh lihat channel YouTube saya Musik Itu Politik. Musik Itu Politik. Itu memang channel khusus untuk politik, kebudayaan dan ekonomi kreatif. Nah, nanti bisa dilihat di situ siapa tahu. Dan boleh dong chat di situ. Di comment sectionnya tanya-tanya gitu ya ke Pak Amin. Kita boleh juga ke Di mana tuh? Instagram aja Andre Opa. Andre Opa, siapa tahu kan Boleh. teman-teman di Tahuna DM. pengen iya batch 2 gitu kan, atau di Diskusi. Gorontalo kira-kira kapan, boleh banget dicek-cek daily activity-nya. So thank you banget ya Pak Amin, you. Andre Opa juga sudah di Keren sini. banget diskusi kita sore ini. Iya. Seru boleh 2 jam gitu. Ya enggak merasa kok Kang. Merasa. Oke. Merasa so jam 5. So jam 5 ternyata. Terima kasih juga teman-teman Pro 2 yang ada di Gorontalo, Tahuna dan juga of course Manado. Nanti kita bakalan ketemu lagi di minggu selanjutnya. So jangan kemana-mana juga karena abis ini masih bakalan bareng-bareng sama Pro 2 Manado di Sore Ceria. Oke. Ini yang lagu berikut. Energy. Hit music. Hit music. Hit music. Your number one station in your heart. The music. Music. Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 sing along.